pasara mana yan? Globalisasi. Globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama. Proses globalisasi muncul karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi ditandai dengan adanya teknologi satelit telepon dan internet, sedangkan perkembangan transportasi ditandai adanya alat transportasi modern. Pengaruh globalisasi dalam kehidupan. Pengaruh globalisasi teknologi. Globalisasi teknologi dapat berupa kemajuan bidang komunikasi seperti televisi, radio, dan internet. Kita dapat melihat dan memperoleh informasi berbagai peristiwa di dunia dalam waktu singkat. Globalisasi dapat mempercepat pembangunan. Pengaruh globalisasi perekonomian. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk berikut. Yang pertama, globalisasi produksi, globalisasi pembiayaan, globalisasi tenaga kerja, jaringan informasi, dan globalisasi perdagangan. Globalisasi ekonomi memberikan banyak keuntungan dan manfaat bagi kehidupan, antara lain sebagai berikut. Produksi global dapat ditingkatkan, memperluas pasar untuk produksi dalam negeri, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik, serta menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Namun demikian, globalisasi perekonomian juga memiliki keburukan dalam kehidupan, seperti berikut. Pertama, menghambat pertumbuhan sektor industri. Kedua, memperburuk neraca pembayaran. Ketiga, sektor keuangan semakin tidak stabil. Yang C, pengaruh globalisasi budaya. Globalisasi budaya dapat terlihat dari pengabdosian budaya luar. Globalisasi budaya dapat memperluas wawasan budaya, meningkatkan kemampuan bahasa asing, meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap mental ke arah yang lebih baik, meningkatkan produktivitas kerja, dan memberikan arah dalam bertingkah laku. Ciri berkembangnya globalisasi kebudayaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, berkembangnya pertukaran kebudayaan internasional. Kedua, berkembangnya turisme dan pariwisata. Ketiga, semakin banyaknya imigrasi dari suatu negara ke negara lain. Pengaruh globalisasi terhadap komunitas lokal. Komunitas adalah kelompok sosial yang bertempat tinggal di lokasi tertentu, memiliki kebudayaan dan sejarah yang sama. Sehingga komunitas berarti juga satuan pemikiran yang terkecil. Suatu komunitas tentunya dapat terbentuk karena adanya faktor-faktor pendorong. Faktor-faktor pendorong terbentuknya komunitas adalah: 1. Adanya ikatan lokasi atau lokalitas. 2. Adanya perasaan community. 3. Seperasaan. 4. Sepenanggungan. 5. Saling memerlukan. Adapun ciri-ciri komunitas adalah: 1. Adanya kesatuan wilayah teritorialitas terbatas. 2. Adanya kesatuan adat istiadat.
3. Berlakunya nilai-nilai kolektif. 4. Adanya rasa identitas dan loyalitas terhadap komunitas. Kemudian, ada sikap selektif terhadap globalisasi. Usaha-usaha yang kita lakukan agar mampu menghadapi globalisasi dengan baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, peningkatan penghayatan dan pengamalan Pancasila. Ketiga, peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat. Keempat, peningkatan pendidikan. Kelima, peningkatan kualitas produksi dalam negeri agar dapat bersaing. Keenam, peningkatan penguasaan teknologi mutakhir. Dan yang terakhir, peningkatan kinerja dan etos kerja yang tinggi. Berikut ini beberapa sikap yang harus dilakukan untuk menentukan posisi bangsa Indonesia di era globalisasi baik di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. 1. Posisi bahasa Indonesia di bidang ekonomi, misalnya, meningkatkan kemampuan dan kualitas bangsa untuk bersaing secara internasional, meningkatkan pendapatan per kapita penduduk. 2. Posisi bangsa Indonesia di bidang politik, misalnya, menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dengan baik, meningkatkan hubungan dan kerjasama internasional. 3. Posisi bangsa Indonesia di bidang sosial budaya, misalnya, melaksanakan dan menegakkan HAM, mengadakan pertukaran pelajar antar negara. 4. Posisi bangsa Indonesia di bidang hukum, misalnya, mematuhi peraturan hukum dan perjanjian internasional, ikut serta meratifikasi perjanjian hukum internasional.